Saya udah bilang saya mau turun, saya bukan kapasitasnya. Ini ada Ustadz ini pengajar balet. Ya ampun. Pak Yan, ayo Pak Yan, pengajar Masa balet. nggak boleh tahu Halo, sih, jawab Pak aja, Angon? Pak Angon. Jawab aja. Jawab lah, Pak Angon. Iya. Iya. Saya cuma pengen nanya. Bun, jangan bertanya kepada orang yang pro. Emang Tanyalah Pak Pro? Ustadz yang netral aja. Nah, ini Dengan keempat imam kita itu notabene gimana itu statusnya, pengen tahu aja. Yang pasti mungkin gini ya Utina ya. Satu, kita ini sangat tidak akan bisa melakukan kesunatan. Berlaku adil. Sebentar, bukan sana. Melakukan kesunatan yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita secara 100%. Ya. Kalau bisa berarti kita jadi nabi lagi dong, tanyakan itu. Kalau dipercaya kan gitu. Nah, ketika ada perilaku kita yang kemudian ingin melaksanakan itu dengan motivasi yang berbeda, tentunya kan kita yang kemudian dipersalahkan oleh Allah kan, atau mungkin tidak disempurnakan atau kurang sempurna. Penilaian tetap kembali. Setiap diri itu kan ada nilainya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap ada nilainya kan. Kenapa mati sih? Ya, semua itu kembali. Kenapa ke sini? Iya, kok di sana. Ya, jadi kembali ke niatnya apa nih, motivasinya apa nih, termasuk kita hari masuk ke koma ada motivasinya kok, dan yang tahu itu cuman kita dengan Allah yang kemudian memberikan penilaian. Nah, ketika ada orang-orang yang sedang ingin melakukan suatu ajaran Tuhan kan, dengan apapun itu alasannya, kembali lagi kepada cara berpikirnya. Jangan sampai kita mempersalahkan orang yang sedang berpoligami, kemudian dia udah bahagia dengan itu, seakan kita persalahkan kan. Karena kita memberikan penilaian atau ukuran kepada orang yang tidak sukses dalam poligami. Karena kalau kita jujur, ada orang yang sukses dalam poligami. Kan kita melihatnya gitu kan. Nah, kesuksesan ini bisa jadi karena mungkin dalam niat awal segala sesuatunya disesuaikan. Kalau saya sih gitu melihatnya. Ya, jadi hati-hati saja. Adapun tadi masalah bicara keimaman, kita lihat Qur'annya kan jelas itu. Dibolehkan. Tapi kalimat terakhir sangat bagus. Satu itu lebih utama kan gitu. Kalau kita mampu adil ya udah satu aja kan gitu. Maaf ya, saya termasuk orang yang tidak kalau dulu sangat begitu tahu ilmu beginian, tapi karena nggak bisa praktek akhirnya ilmunya saya buang. Gitu kan Yan ya? enggak juga gitulah. Kemarin baru ngomong ke saya mau dipraktekkan kata ilmunya gimana. Pertanyaan saya nggak dijawab loh. Enggak, saya nggak tahu sih. Mohon maaf ya. Kalau lihat Qur'annya, ya kan surat itu benar demikian, ada kebolehan. Kalau sesuatu yang ada di dalam Quran, berarti kita nggak mungkin dong mendelete itu Quran kan. Sampai sekarang pun kita nggak pernah memotong tangan orang yang mencuri nih. Bukan berarti itu oleh Allah dibenarkan. Kita masih mengaku salah. Yang jinah nggak dirajam, mencuri potong tangan tidak dilakukan, kisos gigi ganti gigi belum kita lakukan. Orang yang murtad belum kita diberlakukan suatu hukum-hukum Tuhan kan. Kenapa? Emang bicara waktu. Jangan sampai kita mengukur sesuatu yang kita ukuran sempurna gitu kan, sempurna waktu, situasi segala macam, kita berikan kepada orang yang tidak sempurna dalam waktu dan kondisinya, ya salah juga. Kita akan mengukur itu kalau sempurnaan kita nanti ketika Imam Mahdi ada, kesempurnaan Rasulullah, kita akan bisa mengukur itu ke sana. Jangan ukur sekarang ke sini. Nah, kalimat Gus Bah yang saya suka itu ketika saya mendapat ilmu, ketika kita belum melakukan keseluruhan hukum-hukum Tuhan, jangan ditinggalkan semuanya. Nggak mampu nih, jangan ditinggalkan semuanya gitu. Mentang-mentang kita nggak bisa melakukan hukum potong tangan, berarti semua nggak perlu sholat juga, ya salah juga, nggak begitu. Kalaupun itu yang kemudian jadi bahan evaluasi renungan kita. Rutin Mila, mohon maaf ya, mohon maaf, mungkin ada ketidaknyamanan keilmuan ya kan yang antum dapat, kita sama-sama belajar. Tapi jangan sampai kalimat saya kan gitu tadi ya Ustaz ya, sahabat ya. Jadi ada momennya Allah memberikan ilmu kepada kita. Tidak hari, mungkin besok atau mungkin 2 tahun lagi, nggak apa-apa ya. Semoga kiranya Allah melimpahkan tolong dan kurnia atas kita sehingga kita dipandaikannya melakukan tugas suci ini. Kita sedang melakukan tugas kok. Pertanyaan saya satu lagi. Ini jangan kejawab, antum ngomong lagi Enggak, ini bagus, ini buat orang banyak. Ini saya pengen tahu aja, apa yang ada terkutip di Al-Quran itu harus kita lakukan. Apakah itu semuanya perintah? Contohnya surah An-Nisa ayat nomor berapa, Bu? 3 ya? 3 ketiga. Sama satu lagi
An-Nisa 129. Kalau menurut pandangan kacamata awam ini, menilainya itu bahwa semua itu adalah larangan. Tapi Allah itu sangat halus bahasanya. Melarang itu karena ditakutkan kita ini tidak bisa bersikap adil. Seperti 129 itu saya yang bawakan ayat itu. Tadinya cuma 3, sebenarnya 3 aja sudah cukup, tapi entah kenapa saya nemu ayat itu. Yang saya baru nemu hari itu juga 129, apalagi 129 jelas itu bahwa seorang laki-laki itu tidak bisa membagi hatinya untuk menenteramkan emosional dua wanita, walaupun ditambahkan rinciannya di bawah, waktu Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad SAW bahwa dia harus jangan menjondongkan dengan satu aja, seperti waktu dia lebih memilih ke Siti Aisyah kalau nggak salah. Pada saat itu timbullah ayat itu turun. Kalau menurut saya Allah menurunkan ayat itu sebenarnya bukannya mau dia udah tahu kalau Nabi Muhammad itu kan semuanya di atas perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ayat itu untuk kaum pria-pria sekarang yang notabene kalau memperistri itu berpoligami itu karena nafsu, itu dicetuskan sama sekali. Dan yang saya nggak habis pikir itu, apa benar kalau kita berpoligami itu nafsu syahwat yang diutamakan? Apakah itu tujuan poligami? Kalau menurut saya, begitu saya baca dari sirah nabawiyah Nabi Muhammad, dari Al-Quran dan lain-lain, bahwa poligami itu sebenarnya urusannya ibadah, bukan nafsu seperti yang dilakukan oleh pria-pria sekarang. Nah, itu seperti apa tuh? Kenapa nafsu yang diutamakan? Itu benar apa salah tuh? Gini, coba tolong. Saya takut salah. Ini Bunda bagus ini, benar. An-Nisa 3 sama An-Nisa 2129. Kalau 129 itu tuh untuk suami-suami tuh. Ingat Pangon tuh? Enggak, saya nggak ingat. Jadi gini Bunda ya, sekali lagi mungkin saya harapkan ketika kita berasal untuk mengupas Al-Quran, ya siapa sih kita ini gitu kan, maka ada guru-guru yang telah mengupas itu semua kan gitu. Nah, tetapi sekali lagi ketika kita meragukan sesuatu yang telah dicontohkan oleh Indah, tolong kau rekam Indah masuk. YouTube atau rekam layar please, Indah. Tolongin saya ya, saya nggak bisa. Kang Yan, saya turun Kang Yan, ini udah rekam-rekam, maka saya udah bahaya ini. Makasih semuanya, hilang pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bangun, Itu sih. jangan gitu, biasa aja. Kita ini aja, kita sharing kok. Kita sharing. Sharing aja. Kalau misalkan ada satu yang salah ya kita keilmuan kita Ya masih enggak, saya kurang, saya gitu. bukan siapa-siapa. Kalau bicara hati-hati mungkin bisa, tapi kalau sampai rekam-rekam pertanggungjawaban saya. Belajar pakai hukum, Ustaz, jadi nggak salah pakai hukum. Jadi bukan karena pendapat pribadi Ustadz, jangan Pokoknya pendapat bunda-bunda. pribadi saya. Lanjut Ustadz. Enggak, bukan saya. Silakan yang lain. Tolong naikin yang lain, Kang Yan. Antum ini kok ngejebak saya. Makasih Juga teman-teman. dipaksa. Enak aja lu jebak. Bun, Nyantai jangan aja. juga dipaksa. Kok jebak sih? Jangan juga dipaksa, Bun. Nggak boleh memaksa kalau beliau nggak mau ini. Ya, karena gini lah Bunda. Oh, iya. Sekali lagi, Iya. kadang-kadang kita tendensinya kan ada kepentingan, ya kan perasaan nih yang kemudian berkecamuk kan. Kemudian kita tidak lagi jujur melihat menimbang sesuatu. Saya kan tidak tahu permasalahan secara inti kan, cuman andaikan saya dipertanyakan tentang itu, ketika Quran menjelaskan berarti kan ada kebolehan. Tetapi ada kebolehan pun pasti ada syarat dan ketentuan kan, yang berlaku bagi kita ini yang kemudian harus dipikirkan bareng-bareng. Manusia punya nafsu iya, tapi kalau setiap laki-laki, ya Rasulullah ke laki-laki, ya kan? Kalau kita menuduh kepada setiap laki-laki, berarti Rasulullah salah dong dalam berpoligami. Itu kita tidak akan mungkin menisbatkan Laki-laki salah, zaman kan? sekarang, laki-laki zaman sekarang Ya, bukan. kalau zaman sekarang mungkin boleh lah. Gitu. Tapi kembali lagi, laki-laki zaman sekarang pun ada yang kemudian dituntun oleh Allah untuk kemudian menerapkan syariat Islam. Di masa-masa kemerdekaan, Bunda Uti ya, di masa kemerdekaan loh, lagi perang-perang, kakek nenek saya itu pada poligami. Coba misalnya Gus Batu, saya sampai kesenyum juga, ya juga ya, kakek saya sampai nikah sekian-sekian gitu kan. Artinya pada masa perang itu, ya. Jadi ada ada posisi kondisi yang mana terlaksana dan dilaksanakan.
Nah kalau bicara mereka berantem segala macam, loh buktinya anak-anaknya rukun. Bahkan anak itu ada yang ikut sama Begini. ibu sambungnya Mungkin gitu loh. begini, Bang, Pak Angon, mungkin begini, Bun. Bunda ini berbicara membahas tentang poligami ini sebenarnya tujuannya ya untuk pembelaan kepada wanita-wanita atau ukti-ukti atau perempuan-perempuan Islam ini supaya jangan mudah tergiur ya dengan apalah aku bilang ya, apa namanya ya, supaya mereka ini teredukasi bahwa poligami itu begini, hukum-hukum poligami itu begini, atas pandangan-pandangan Ustadz begini. Jangan cuma karena udah pingin bersuami dijadikan kedua ketiga nggak masalah, tapi ingat kita punya hak sebagai seorang perempuan, itu kita punya hak asasi gitu loh, hak kita sebagai seorang perempuan. Poligami itu dibolehkan tapi tidak dianjurkan. Mau saya begini, yang mau berpoligami itu apakah dia pantas, apakah kehidupannya udah matang? Kalau dia pengusaha ya banyak bisnisnya, mungkin di suatu tempat ada bisnisnya daerah itu dan di daerah sana ada bisnisnya, ya mungkin boleh dia supaya dia mengurus bisnisnya. Itu nggak akan menzolimi istri-istrinya. Dia akan pasti berlaku adil karena dia mampu secara finansial, secara apa dia mampu kan? Itu mungkin dimaksud dari situ boleh kalau kau bisa berlaku adil. Tapi kalau karena menghindari nafsu lah. Kalau kau bernafsu ada istrimu kan. Kalau kamu melihat perempuan-perempuan mulus di pinggir jalan, cepat palingkan wajahmu. Berucap astagfirullahaladzim. Pulang, ingat istrimu ada di rumah menunggumu kan, yang halal. Kau pergi, udah Angon pergi. Pulang ke istrimu ada yang halal di rumah kan, menanti. Jangan karena ya jadi untuk Bunda Mila itu tujuannya sih, aku maklum tujuannya baik. Supaya kita itu teredukasi ya, perempuan-perempuan atau muslimah-muslimah ini jangan mau dizolimi. Kita punya hak gitu loh, kita punya hak memilih Ya gini, saya kalau antara memang mereka mau. Boleh. Ya itu tinggal urusannya dia, kalau memang dia sendiri yang bersedia. Kasih Brian dulu, Bang Yan. sedikit aja. Saya bukan orang yang poligami. Tapi saya tidak pernah melarang poligami. Karena poligami ada di Al-Quran, jelas ya. Dan saya kalau sebut pro, yang mana dulu nih poligaminya? Kan gitu. Bener Bang. Harus kita lihat nawaitunya dulu, niatnya laki-laki ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, adil menurut kita ini bukan profesional, proporsional. Jadi proporsional. jadi sama gitu loh. Sama itu bukan misalkan istri yang pertama 1 juta, istri kedua 1 juta juga, istri ketiga 1 juta juga, istri keempat 1 juta juga, kan itu tidak proporsional. Karena istri yang pertama anaknya punya 3, yang kedua yang paling susah itu adil nih, tentang cinta, tentang kasih sayang. Apakah kita bisa hal itu? Itu Bun, cinta rasa Bun. Karena kenyataannya ini bukan saya ini ya, kenyataannya saat ini susah 1001 lah, mungkin 1.000.001 begitu ya. Nah, kita memandang poligami ini sebagai solusi. Contoh, solusinya bagaimana? Kita tahu banyak kekayaan kita nih. Ini kita jangan nggak punya anak atau punya anak. Kekayaan kita banyak aja, nggak habis 7 turunan. Anak kita cuma 2. Solusinya gimana? Misalkan saya nih ya, saat meninggal dihisap itu, coba kebayang nggak kalau kita hartanya banyak gitu, 1 rupiah terus 2 rupiah sampai M gitu loh. Ya, nah kita ini cuman ada satu yang jujur Bun. Kenapa saya bilang begitu? Karena teman saya istrinya 4, lillahi ta'ala, istrinya 4, 1, 2, 3, 4. Satu aja jujur, adil itu jujur juga adil tuh, supaya tahu itu. Jadi kerasa semua.
ini yang saya pernah lihat lah ya, karena teman dekat saya juga gitu, istrinya 4. Tidak ada masalah saat itu. Bukan berarti saya pro atau kontra, enggak. Karena kalau saya sebut kontra, surat An-Nisa jelas. Tapi ada batasannya. Ya kan, di surat An-Nisa, malah di 129 yang Bunda bawa, ini kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, berarti buat laki-laki. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, itu nggak bisa. Di situ maksudnya keterbatasan kita sebagai manusia itu ada. Makanya di sini untuk berpikir. Ini Bang Yan, saya tambahin sedikit. Silakan. Itu kan ada tambahan tuh 129. Bisa nggak dilanjutkan dulu, nanti baru kita kaji. Oke, ya ini. Ya, karena kemarin saya ambil sepotong itu, saya disalahkan habis-habisan. Walan tastahiu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Udahlah, kita ini aja supaya kita tahu semua ya. Kamu sekali-kali tidak akan berlaku adil di antara istri-istrimu, berarti dia udah menikah nih. Istri-istrimu tuh lebih dari 1. Walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, oleh karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai. Itu adil tuh. Sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah atau perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di tafsirnya ini, pada ayat ini mengingatkan kepada mereka yang ingin berpoligami. Dan kamu, wahai para suami, tidak akan dapat berlaku adil yang mutlak. Nah, ini hati-hatinya. Bukan dilarang, di sini nggak dilarang. Dan sempurna dengan menyamakan cinta Tuhan. Bener kan saya ngomongin, Bun? Yang nggak bisa adil itu cinta, Bun. Ya, hati itu Iya, hati itu betul. tidak akan pernah bisa. Untuk memilah dua perempuan yang lagi emosi, 2 aja nih, yang lagi emosional, kan disebut di situ. Tidak bisa memisahkan 2 perempuan yang lagi, tidak bisa menengahi istilahnya itu. 2 Betul. perempuan yang lagi emosi. Apalagi kamu sampai jangan sampai condong dengan 1 istri. Jadi sebenarnya memang tidak ada larangan, Bang Yan. Tidak ada larangan sama sekali. Karena Islam ini solusi. Terutama satu ya buat Oten kalau ada yang nonton ya. Tidak ada larangan di Islam itu. Islam itu semua ada solusinya. Masalah apapun itu saya selalu narasikan. Jangan sampai katanya oh poligami nanti di framing. Enggak. Kita justru membahas ini sambil kita memberi pengetahuan terhadap Oten bahwa Islam itu solusi. Kita perempuan punya masalah tidak bisa membahagiakan suami dalam cara apapun. Suami berhak beristri lagi. Tapi masalahnya sekarang ini bukan itu. Masalahnya sekarang ini nafsu yang notabene diberitahu sama si Pulan ini bahwa kalau saya melihat perempuan di jalan, kalau saya nggak nafsu, bagaimana saya membahagiakan istri saya lah? Kenapa jadi perempuan yang di jalan nafsu terus urusannya sama istri? Nafsu sama perempuan di jalan kan udah zina mata. Nafsu sama istri, kita pun kalau beristri cuma modalnya nafsu, apa itu yang diajarkan sama Allah? Sampai alat kelamin disebut-sebut. Kalau punya saya melehoi, bagaimana istri saya bisa bahagia? Lah, bagaimana sih ini? Jadi gini, Bun. Mencintai itu bukan ke orang ya, Bun. Saya sama istri saat ini saya lillahi ta'ala nih. Saya nggak pernah ngomong istri saya itu cantik, istri saya itu saya cinta banget, tidak, Bun. Saya cinta karena Allah. Kalau Allah, insya Allah, Bun, kita akan berlaku jujur. Satu, walaupun tidak 100%, Bun. Sampai istri saya kalau saya keluar aja di telepon tanya lah. Saya sering, Bun, gitu. Kecemburuan itu ya wajar, berarti rasa cinta itu. Saya sering kali gini. Kalau cinta itu karena takut sesuatu, Ibu salah, saya bilang. Harusnya karena Allah. Pasti akan menunjukkan Allah itu jalannya.
Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita ketahui tadi dianjurkan, betul dianjurkan untuk orang-orang mencari solusi gitu loh. Contoh, ini udah lama kita berumah tangga tidak punya anak. Istri pengen punya anak, tapi anak kandung, atau suami pengen punya anak. Bagaimana? Nah, solusinya apa? Ya poligami. Pertanyaannya dikatakan jujur gitu loh. Saling bicara, komunikasi supaya tidak menyakiti hati satu dengan yang lain. Begitu. Nafsu. Jangan bilang Nafsu yang Ustadz, dibesarkan dulu. saya bukan ustadz, saya guru balet. Saya bilang, Bun, Iya Pak Yan. ini logika dari Al-Quran nih, logika kan? Ini Iya. logika, Bun. Karena ayatnya jelas berlaku adil gitu. Nah, di 129 Bunda bawa jangan rasa cinta. Saya tadi belum baca, Bun. Lillahi ta'ala, saya belum. 129 dia bilang, ya benar, Bun, tapi saya belum lihat artinya gitu kan. Tapi tafsirannya di situ kata cinta ini dari awal ini yang nggak bisa adil, Bun. Rasa kasih, rasa cinta ini kadang-kadang ya nggak mungkin, tapi minimal nih ya, Bun, minimal rasa cinta itu misalkan yang si A ini 90, yang ini 100, jangan terlalu jauh. Yang ini 100, yang baru nih yang masih umur ya 25 tahunan gitu ya, yang udah 40 atau 50 cuman 5% aja nggak ada, Bun. Itu kenyataannya. Termasuk saya ada rasa itu. Cuman alhamdulillah rasa itulah yang kita harus redam gitu, Bun. Ya kita pun manusia kan gitu ya, Bun. Bisa besok lusa nafsu ini lebih daripada keimanan saya gitu. Itu aja, simpel kok. Yang mau pro silakan, pro-nya apa dasarnya untuk solusi ya silakan gitu loh, bukan untuk yang tadi yang Bunda katakan itu, Bun, nafsu itu. Lanjut, Bun. Jadi jangan membesarkan Apa Bunda Rahma, spill dulu kata kunci kita, Bun. Masalah syahwat, Bun. Saya lupa lagi. Bunda. Aduh, Bunda. Masalah syahwat, Ya. masalah nafsu, bukan masalah apa kemarin? Jangan lebih besar dari kemaluan daripada apa? Jangan hanya punya kemaluan, tapi nggak ada rasa malu. Tuh. Kira apa? Bunda sampai Bagus ke kan situ. itu? Ya, tapi gitu juga, Bun. Tapi kita lagi disindir ini, Bunda, di Komal Beliau. Disindir itu nih. Ada orang nggak mau Sindir apa lagi lagi? bicara. Ada orang nggak mau tapi cerita dakwah. Puisi Boleh. mana, puisi? Siapa yang lagi live? Siapa yang nyindir-nyindir? Ada yang Ji, nggak usah di ini, Ji. Udah biarin aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Udah, Apalah. nggak apa-apa. Kita nggak mondok tapi kita bicara kajian gitu. Nah, satu lagi Ustadz ya, setahu saya Ustadz, memang kalau saya memanggil, sebenarnya saya tidak gampang memanggil Ustadz, Bang Yan ya. Ustadz yang saya pilih itu yang benar-benar kualitasnya saya tahu. Di luar sana tuh punya jamaah, paling enggak. Di luar sana berdakwah, kalau nonton tuh manusianya banyak, ribuan, segala macam. Dan saya tahu di mana belajarnya, apa ininya, hakikatnya, dan lain-lainnya. Tapi kalau sekedar follower 20.000, apalagi di Komal, di sama TikTok begini aja, terus minta diangkat Ustadz, dan sampai pernah menghina, terutama saya dihina. Lah saya kan dari pondok, lah pondok dibawa-bawa. Lo kan ilmunya dari Google, nggak ngerti apa-apa, kok saya dibantah. Pantas nggak seperti itu, coba? Astagfirullahaladzim. Pantas nggak, Bang Yan? Coba saya tanya. Enggak, Bun. Gini, Bun. Kalau saya ilmu pintar, Bun, saya mondok beberapa tahun. Kalau mau menasihati seorang perempuan, malah perempuan ya, saya mohon maaf, ibu saya perempuan. Saya selama hidup saya, ibu saya masih ada, Bun. Nih, saya kalau ngomong ibu nangis, Bun. Sama. Sejak lahir, saya bilang aja nggak pernah, Bun. No.
Terus terang aja nggak pernah. Terus Bang Yan. Begini Bun, kalau toh memang kita orang pondok, Bunda nggak orang pondok, nggak usah dibilangin kita berilmu gitu loh. Kalau toh memang Bunda salah, by phone atau DM itu lebih baik. Kalau saya menasihati orang, saya sering dinasihati Bang Juma, sering. Kalau saya salah Bang Sugi, tanya Pak Sugi lah. Pak Sugi pakai telepon. Atau Ustadz Wafi nelfon saya, Bang salah Bang ini. Oh iya Pak, harusnya gimana Ustadz? Harusnya gini. Itu, Bun. Itu yang harus kita ini. Kita ini belajar untuk menasihati diri saya sendiri. Kalau saya menasihati Bunda Rahma, Kalau dia Bun, bukan sebentar Bun, nanti kita, aku DM gitu ya, atau saya Betul. telepon Bunda Rahma. Saya telepon Bunda Rahma, nggak mungkin saya nasihatin Bunda Rahma di depan umum gitu loh. Karena apa? Menjatuhkan seseorang itu nggak baik. baik. Kenapa dia salah? Apa salahnya dia nggak apa ya? Apa gini? Kenapa sih isi aja itu ke itu aja? Isi aja itu Karena nggak puas. Karena nggak puas jadi pribadi. Saya sekarang dibawa, pribadi saya sebagai donatur dibawa. Pribadi Sama Bun, saya juga direndahin mulut congol. Kenapa begitu jadinya? Saya juga nggak ngerti, picik sekali ya. Nah, satu hal lagi Bang Yan, saya cuma mau kasih tahu. Saya kemarin itu di ruangan haji, terus ketemu sama orang ini, sama si bapak ini. Ketemu, akhirnya janjian lah. Saya dinaikkan di roomnya dia. Sebenarnya saya udah bilang saya belum siap, karena itu kan kalau ngomong sebagai narasumber kan harus siap dengan data-data dan lain-lainnya. Betul. Nah, niat saya udah bilang, saya tuh heran di Komalnya dia tuh selalu banyak wanita-wanita yang berkumpul di situ. Yang tadinya saya nggak tahu. Saya pikir saya ini dinaikkan untuk memberi nasihat seperti Bunda Rahma tadi bilang, memberi nasihat, memberitahu jangan sampai mau dibodohin laki-laki, bahwa perempuan itu harus cerdas. Kalau memang harus berpoligami itu juga kita harus lihat laki-lakinya siapa, kita kira-kira bisa menghidupin kita apa enggak, atau seperti apalah. Tapi ternyata salah. Yang di situ pun rupanya notabene ada yang naksir si bapak itu sendiri, yang minta dikawinin. Ada yang statusnya memang desperate mau nikah, walaupun istri kedua. Jadi saya ternyata salah tempat. Makanya saya akhirnya di framing. Dan itu ada bapak-bapak berapa orang yang notabene juga poligami. Coba. Bagaimana saya mau membela diri? Dan yang paling kontan di ingatan saya, bahwa dia itu bernafsu dulu walaupun dengan perempuan di jalan. Saya bilang itu zina mata. Dia bilang, lah kalau saya nggak ada nafsu gimana saya bisa sama istri saya, bisa menikah sama istri saya. Jadi yang ditamakan itu satu, syahwat ya. Kedua, yang saya sakit hati benar, itu keempat imam kita, terutama Imam Syafi'i, itu tidak dianggap. Jelas kata-katanya kalau dengar di video YouTube ataupun di Coba dikirim ya Bun, dikirim ya Bun ya. Iya, saya kirim. Itu jelas kata-katanya bahwa lah kalau keempat imam ini tidak berdasarkan Quran dan hadis. Sampai saya bilang, Ustadz, bagaimana keempat imam ini, terutama Imam Syafi'i yang di notabene tuh sebagai petunjuk umat Islam, sebagai orang yang kita ayomi, tidak berdasarkan Quran dan hadis. Dia bilang berdasarkan imam dunia. Lah, imam dunia. Jadi saya mengambil kesimpulan. Makanya saya mau tanya, saya lupa kemarin nanya sama Ustadz Wafi. Ustadz Wafi yang memberikan wejangan ke saya ABC itu juga ada di di ini saya di mana? Di YouTube, dibikin juga di YouTube. Kemarin sama Bunda Rahma, jelas clear jawaban Ustadz Wafi itu the best. Itu Ustadz yang saya pegang. Nah itu pun mungkin dia tidak terima. Lah Ustadz Wafi nggak bisa disanding sama orang lain. Orang dia punya murid banyak, dia punya jemaat ribuan, ilmunya jelas, sanadnya jelas dan lain-lain. Nah itu satu. Kedua, terus satu lagi yang saya masih pertanyaan ini, orang yang tidak mengikuti Imam Syafi'i, kalau kita di Indonesia itu notabene apa? Apakah dia Syiah atau Wahabi?
Saya ada buka sedikit piti-pitinya, cuma saya nggak bisa spill di sini ya. Buka piti-pitinya, itu kalau orang pakai baju hitam, turban hitam tuh, itu Syiah ya, Bang Yan? Ya nggak juga Bun, saya hitam-hitam juga Bun. Enggak, turban Ya. turban kayak itu loh. Turban Ya, kayak kalau kayak dari situ nggak bisa juga ya Bun, tapi Nggak bisa. lihatnya nggak bisa dari ajarannya aja Bun. ya. Sekarang kalau Apa perbedaannya dengan takiyah dengan mut'ah? Itu aja Bun. Nanti bisa Iya, kelihatan kok. I know, tapi masalah dia tidak mengimami Imam Syafi'i tapi langsung ke Ustadz internasional dan menyalahkan kalau Imam Syafi'i tidak berdasarkan Quran dan hadis, apa begitu aja? Ya nggak bisa kalau kayak gitu gimana? Nah, Berarti kan salah dia. itu. Dari 4 imam ini nggak diiniin, nggak di apa namanya? Mohon maaf ya Bun, saya nggak tahu nih ya siapa yang dibicarakan. Mohon maaf ini teman-teman kalau belum Iya. dengar. Ya. Nggak ngimani satu imam pun Hambali, nggak ada Bun. Syafi'i atau siapa gitu, nggak ada dari 4 imam ini. Gimana? Saya nggak nyimak. Gimana? Gimana? Apa ini Bang yang bilang apa? Saya hilang. Sebentar. Kan ada 4 imam Bun ya. Ya, Nah, dari keempat imam ini ada yang diimani sama dia nggak? Enggak. Enggak ya, wah. Terus dari mana dia bisanya? Katanya pakai imam internasional, itu yang saya khawatir. Imam internasional siapa? nggak ngerti. Nggak ngerti ya. Saya terus terang Bun, saya Demi Allah, nih nanti dengar itu videonya. Ya. Makanya kalau dia ngomong imam internasional, imam siapa internasional ya? Makanya Imam Syafi'i, Syafi'i Hambali dan yang 4 ini semua Enggak. internasional. Internasional itu semua tahu imam-imam ini gitu loh. itu Untuk jelas ahlu dia sunnah bilang. ya. Kalau keempat imam ini tidak memakai Quran dan hadis, bagaimana? Sampai Oh, saya salah. teriak. Oh ya itu Itu Syi'i dia. Bun, itu Syi'i. Karena Syi'i Ah, itu tidak Syi'i. menganggap bahwa Quran itu ini. Dia nggak di situ. Syi'i, udah Terus jelas. kedua Dari kalau selimbat. hadisnya hadis Syi'i sendiri. Ada hadis Syi'i lebih banyak daripada hadis kita Bun. Itu dia. tanya sama Ustadz Fafi lebih tahu. Ustadz Fafi Iya. tahu tentang Kemarin bagaimana lupa. Syi'i. Ustadz Wafi udah rinci banget itu udah. ya Jadi sudah. sampai menghinakan orang, merasa pondok, merasa itu udah beres itu. Biar apa-apa ya Itu pondoknya nggak mungkin beres. pondok pesantren Syi'i Assalamualaikum kali. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makanya dipertanyakan baru hafal ayat-ayat pendek. Coba suruh dengerin ada nggak hafalan Al-Qur'annya. Jangan cuma bisa menggibahin orang atau coba. Ya, suruh saya kan membela ya perempuan ya. Setelah ada kejadian itu yang bela bunda. Ya pertama istri saya bela. Baru ya perempuan-perempuan. Iya. Nah, habis itu saya dikatain udah nggak punya ilmu, nggak mondok, dol gitu. Udah lu adu aja guru lu sama aneh gitu. Masya Allah, luar biasa. Itu saja Iya. itu. Begitu cara Ustadz ngomong gitu. Bang Yan, maaf sekali Bang Yan ya, bukan Ya. mau menghinakan kehidupan orang ya. Kita tahu kehidupannya itu seperti apa, bagaimana keringat peluh sampai seperti itu. Kok bisanya meminang anak orang itu kalau zolim itu jelas haram hukumnya, haram. Ingat lo Ji, kalau lo nggak bisa bagian bini lo, zolim itu haram hukumnya. Apalagi mau nambah satu lagi. Ya, betul. Mohon Kuncinya satu, jujur. tadi ini pembahasannya tentang apa ya, Bunda? Tentang poligami. Tentang poligami. Oh. Jadi kalau menurut Bunda nih, maaf, poligami itu kayaknya gimana Bunda? Ditolak gitu Bunda ya? Enggak ada yang menolak. Oh. Karena di Quran kan ada, tapi bukan perintah. Bukan kewajiban. Jadi kata-kata saya seperti ini. Poligami tidak dilarang di Islam, tapi tidak dianjurkan. Iya. Jadi kalau Jadi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, ha? Iya, jadi ini saya mau bertanya Bunda, saya pun baru-baru belajar nih. Mudah-mudahan Saya juga baru belajar. mendapat
Kan ilmu Bunda. Jadi kalau seandainya seorang laki-laki berpoligami itu memenuhi syarat gitu ya kan, adil, istilahnya disetujui oleh istri tertuanya gitulah, itu diperbolehkan Bunda kira-kira. Nggak masalah ya Bunda. Nggak masalah. Yang masalah itu ya istrinya bagus, istrinya punya anak, istrinya melayani suami, apapun gitu, pokoknya inilah perfect lah nih perempuan ini. Kenapa mesti berpoligami lagi? Kenapa nggak ini aja dibina? Seperti kemarin Ustadz Wafi bilang, kenapa nggak yang ada ini dibina? Jadikan anak-anak jadi anak yang soleha dan soleh, supaya nanti bisa membawa surga. Coba. Jadi tentang mazhab yang keempat tadi itu perdebatannya tentang apa Bunda? Jadi Bunda ini sama. Bang, Bentar, Bunda Mila sama ini. poligami juga, tapi dia Jadi kata- karena jadi gini, mazhab 4 ini itu tidak menganjurkan poligami, semua menganjurkan monogami, tapi ditolak sama si Ustadz A ini, Ustadz H ini. Yang membilangkan Ustadz internasional itu tadi, yang Imam internasional itu tadi gimana ceritanya? Ya, karena dia bilang kalau keempat imam ini tidak memakai Quran dan hadis, bagaimana mau diikuti? Lah, 200 juta penduduk Indonesia yang Islam itu kan mengikuti Imam Syafi'i. Kalau dia tidak mengikuti Imam Syafi'i, Nggak ada. berarti Mayoritas Bunda, Gimana? Mayoritasnya. Sebagian ada juga Ya, mayoritas. seperti Muhammadiyah, dia tidak mengikuti Imam Syafi'i. tapi mengikuti imam yang lain gitu loh, gitu Bang. Hambali. Ya, Hambali. Kan kita kan punya 4, Hambal, Syafi'i, Hanafi, Udah Maliki. Sandi naik, udah Sandi. Tapi aku mau bentar Haji, belum selesai. saya ngomong. Begini, Bang Surya, bukannya Hanafi aja, 4 imam. Kalau Iya, keempat 4 imam imam. ini tidak memakai, Maliki. sama, maksudnya 4. Kalau dia bilang begini, kata-katanya yang pas nih, saya nggak salah, insya Allah. Kalau keempat imam ini tidak berdasarkan Quran dan hadis, bagaimana bisa diikutin? Lah, saya bilang, 200 juta manusia di Indonesia ini, notabene kan ke ke Imam Syafi'i atau ke yang lainnya. Bagaimana mereka tidak pakai Quran dan hadis? Ngaco itu orang. Ya berarti boleh jadi mereka itu Syiah, Sunni kan begitu. Itu dia. Syiah, kalau saya bilang Syiah. Karena memang kalau Syiah mereka itu memakai taqiyah ninuddin. Jadi kalau ditanya kamu Sunni, iya saya Sunni. Nah, jadi mereka itu sering, kalau seandainya banyak nih, bohong. Kalau seandainya mereka itu nanti kita macam pergilah ke NU ya kan, ada tuh ulama. Kita kan masuk kita Imam Syafi'i kan. Kalau ditanya kamu maksudnya apa? Oh saya pengikut Imam Syafi'i, saya orang NU. Nanti kalau ditanya sama Muhammadiyah, kamu orang apa? Oh saya orang Muhammadiyah. Jadi di bawah ini ampas tebu, kau bilang Bunda Mila menyalahkan Rasulullah. Lah, beliau ini keturunan Rasulullah loh. Masa menyalahkan nenek moyangnya? Bunda Mila ini syarifah. Kau salah tangkap saudara, ampas tebu. Kau asal jangan kau asal ngomong ya. Boleh nih nasabnya nyambung ke Nabi Muhammad. Masa menyalahkan? Salah kau itu salah tangkap. Siapa itu? Jadi saudara-saudaraku yang di bawah nggak boleh gitu ya. Kita jaga ikramul muslimin, memuliakan sesama muslim, jangan membuka aib sesama muslim. Kita di sini ya cari-cari ilmu lah, cari-cari pengetahuan, nggak usah kata-kata yang kayak gitu, kata-kata hujatan. Kita muslim ini rahmatan lil alamin ya. Aduh, ini kalau itu hati-hati Bun, saya hati-hati banget ya, karena saya tahu itulah kalau yang itu ya. Tapi kalau yang lain mungkin saya kurang tahu ya Bun ya. Makanya baik-baiklah gitu kita bicara di sini Bang. Ampas tebu coba naik, jangan cuma jadi Di bawah coba typing doang. Itu nanti menimbulkan fitnah. Makanya Simak lagi video yang saya rekam. Itu jelas ribuan manusia yang jawab. Yang menyalahkan itu apa? Kata-kata apa yang menyalahkan? Itu memang si bapak itu tukang pelintir-pelintir. Dia mempoligami. Dia sudah pernah mempoligami. Dia pernah punya 3 istri yang gagal dua-duanya. Siapa poligami
sebentar, udah nggak usah disebutin, Bun. Ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sondi. Pantas dia pantas dia pro poligami. Alhamdulillah. Kabarnya udah. Udah, Aduh, ya Allah. nggak usah dibahas, nggak usah dibahas Oke, tentang oke. itu. Tadi Lanjut, dibahas lanjut. itu tentang apakah ayat yang Anissa dengan itu begitu. Nggak, saya mau Dijelasin. Assalamualaikum, udah Sondi. Nggak, saya mau baca tapingan nih. Iya. Saya nggak segan dengan orang yang berilmu, saudara. Iya. Saya takut kena Allah. Apalah gunanya ilmu kalau congkak sombong karena keilmuannya dia? Nggak pantas. Nggak pantas menjatuhkan saudara di depan khalayak banyak. Mengatakan saya orang yang congor lah, yang nggak mondok lah. Low battery. Please. Saya emang nggak mondok. Saya memang nggak ada di pondok, udah Sondi, betul. Tapi saya duduk sama Ustaz. Belajar sama Ustaz ini kan. Apakah mesti pondok dulu nih baru kita boleh dakwah? Ketika saya mengaji sama guru saya, ngapain lu ngaji makrifat? Dibatasin udah Sondi. Dibatasin, saya mengaji batasin. Ngaji aja benar lah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Merasa manusia paling benar. Merasa orang paling berilmu. Tahu nggak ilmu yang paling tinggi itu ilmu iblis. Makhluk yang masa mau itu iblis. Jadi kalau ada manusia yang masa lebih tinggi ilmunya, apakah lebih tinggi daripada iblis? Apakah lebih daripada iblis? Apakah lebih sama daripada iblis? Jadi Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sondi. Masya Allah, baru ini lagi. Bunda Rama, Banggut, standby dulu. Bunda Mila, salam kenal, sehat selalu. Ini termasuk salah satu udah Sondi ini, Bunda Mila. Ini menjadi apa ya? Belakangan di layar dia nih yang langsung saya ini. Ini salah satu yang handle saya jadi debater nih Bunda Mila urusan ini. Orang hebat ya ini. Iya. Saya follow udah Sondi ya. Saya sering sama beliau gitu. Ini Pak dosen ini. Jadi Bang Hos, yang terutama kita dalam ilmu belajar ini yang terutama itu ialah adab, Bang. Betul, sepakat saya. Jadi orang berilmu ini tanpa adab berarti biadab, Bang. Gitu aja. Sementara aja kita mau wudu aja pun, masuk kamar mandi aja pun pakai adab, keluar kamar mandi pun pakai adab, masuk ke masjid pun pakai adab. Belajar ilmu itu haruslah dengan beradab, kan begitu. Sampai sekarang itu begitu Bunda. Terus kan ambil kesimpulan sedikit ya. silakan Bunda. Jadi pertama saya salah masuk komal. Niat pertama mau mengedukasi ibu-ibu yang ada di komalnya supaya ibu-ibu ini jangan dibodohi kalau umpamanya ada laki-laki buaya yang cuma mau memanfaatkan keadaan, apalah alasannya, yang mungkin nafsu, yang mungkin uang dan lain-lain. Itu tujuan saya utama. Tapi ternyata tidak berjalan karena yang di situ semua pro, menganjurkan, malah mengajak supaya berpoligami. Harusnya saya sebagai narasumber diajak naik ke atas itu. Saya bukannya di framing, malah dikeroyok rame-rame. Harusnya dia sebagai yang mengakunya Ustadz harusnya memberitahu ketidakcocokannya itu seperti apa. Karena saya tidak mau melenceng dari Quran dan hadis, dan keempat imam yang sampai saat ini kita patuhi, Imam Syafi'i kalau di Indonesia dan imam-imam lain untuk negara masing-masing, semua tidak ada yang menyetujui, tidak ada yang menganjurkan berpoligami. Semua memberitahu bahwa berpoligami itu boleh tapi tidak dianjurkan. Itu sebenarnya kata-kata saya. Apakah kata-kata saya ini salah dan tidak bisa diterima oleh masyarakat banyak, tidak bisa diterima oleh
pria-pria zaman sekarang, apakah itu cuma buat sekelompok manusia aja? Itu yang sampai sekarang tuh saya masih bertanya, sampai masih kepikiran, apakah saya salah? Di Bunda ada nggak Bunda narasi video Bunda? seperti itu? Ada. Coba kalau ada Tonton di lah aja itu. Bunda. Di saya ya. Diskusi. Janganlah, gini. Jangan. Jangan Bun. Jangan ya, udah jangan. Iya, Saya sih ngikut aja ya. Saya juga nggak mau. Itu menurut saya kalau kita bernarasi terlalu berlebihan juga sampai menyebut nama itu mungkin kurang layak juga sih ya sebenarnya. Ini kita bahas yang general aja, apa yang didiskusikan. Jadi supaya nggak panjang lebar ini berkembang dan berkembang, ya masing-masing membatasi diri, stop. Jangan lagi membahas kedua belah pihak ya. Tutup Bun, kalau saya nggak mau udah stop lagi. 3 hari yang lalu, Bun. 3 hari yang lalu karena kan. saya batuk. Ingat gak, Bunda? Tapi setiap hari masih kedengeran nih, tanya Aji. Setiap hari nama saya tuh masih, kuping saya masih panas, diulang terus sampai tadi pagi masih. Sampai siang ini masih. Aduh. Kenapa? Iya. Nah saya buka komal Bunda pagi tadi saya juga kena juga loh. Kasih juga dibilang ada tuh ya Sidol itu ya. Dia sok dakwah, ya mondo apa segala macam ya. Entah betul enggak ada dia apanya. Bunda Mila. Ya Allah. Minta maaf Bunda Mila. Ya. Tolong kirim akunnya sama aku Bunda ya. Bisa ya. Orang kita juga, Bang. Orang kita juga. Ya, siap Bunda. Orang yang kondang lah. Sama Aji lah, sama Aji. Boleh nanti lah aku juga kasih tahu Aji. Tolong Ji. Biar kita nanti lah insyaallah. Ya. Jadi saya tuh bingung jadinya. Tapi Bunda tahu kalau dia berpoligami 3 istri itu udah sama saya kok. Itu udah nggak usah pribadinya gitu. Udah nggak usah pribadinya. Bunda jangan, udah dibilang Bang Yan jangan juga Bunda Rahman. Bunda cukup itu aja. Nanti gini, nanti disalahgunakan oleh ya tahu sendirilah. Iya. Ya gitu. Jadi gini Bang Yan, kita ngomong ilmunya aja kan. Kaget aja. Mohon maaf kaget aja aku. Lanjut. Ya udah Bun. Boleh kan aku kaget? Wow. Boleh kan? Iya. Ya Bunda Rahma ya Allah. Ya lanjut. Jadi kita berpoligami bukan karena syahwat ya, bukan karena nafsu. Satu-satunya syarat itu nggak benar juga. Jangan sampai nggak punya malu, jangan sampai punya kemaluan tapi nggak punya malu. Nah itu jangan sampai seperti itu satu. Dan masalah itu tadi Bang Yan ya, mungkin kita harus cari tahu lagi ya, orang yang tidak mengimani dari salah satu 4 imam ini itu siapa dia gitu loh. Saya ingin tahu kelompok mana itu. Makanya nanti kirim ke saya Bun yang tadi ya, yang itunya. Oh, Masya Allah kan kebuka juga semuanya kan. Allahu Akbar Bang Rip. Ya jadi Bang Rip ini pernah ada ngomong Bang, tapi dia ngomong maksudnya dia dipinjemin udah sendiri sama salah satu apologet kita lah. Uang berupa 500.000 kalau saya nggak salah. Nah sampai sekarang belum ada bayar. Di telepon nggak ada yang angkat. Di komal orang ya. Di komal siapa Bang Rip? Antum. Ngomong aja Rip. Iya Bang Rip, silakan Bang Rip. Inisial pun nggak apa-apa lah, inisial yang meminjam sama komal siapa? Nggak usah pakai inisial, udah. Mau si Pulan Pak ya. Iya, oke. Tapi udahlah, anak pun udah ikhlas Pak ya. Di komal si Fulan, tapi yang minjam si Fulan juga? Iya. Bukan ya? Bukan. Ya kenapa dikasih pinjam? Salahnya sendiri, kenapa dikasih pinjam? Bisa ngasih sedikit masukan nggak? Silakan udah. Kan udah. Oke. Makasih Bunda Mila, para kawan-kawan sekalian. Sebenarnya begini, dunia maya ini, TikTok ini kan bagian dari dunia maya. Walaupun mungkin cara berdakwah dan lain sebagainya, kalau berdakwah itu kan bukan harus menjadi orang tamatan pesantren dan lain sebagainya, tidak seperti itu. Kan setiap kita ini punya ilmu, dan ilmu itu bisa kita manfaatkan rasa buat orang lain, itu juga bagian dari dakwah. Kalau saya begini Bunda, kalau saya punya karakter dulu begini.
kita di dunia maya ini boleh dikatakan mungkin kebanyakan masih belum saling kenal selain melalui media sosial. Ya, hanya kenal sebatas itu. Secara fisik mungkin kita masih banyak belum saling mengenali. Nah, saya kalau ada berita-berita kayak gitu, apakah dia seorang ustadz, apakah dia seorang guru dan sebagainya, itu cukup saya saja yang menelan. Artinya, saya termasuk tipikal orang yang nggak cepat percaya sama orang lain loh, sebelum saya pelajari betul orang ini. Kenapa? Karena itu wajar, beda kalau kita sudah kenalan secara langsung, secara fisik, setidaknya kita mengenal gimana keluarganya, gimana kepribadian dia sehari-hari, itu bisa kita, oh ternyata orang ini bisa diikuti. Tapi kalau masih di dunia maya, mohon maaf Bunda, saya ya ini mungkin kalau ada baiknya diambil, kalau nggak ada baiknya dibuang. Kalau tipikal orang nggak cepat percaya, sangat tidak bisa mudah percaya gitu loh. Walaupun dia mungkin seorang yang kondang, seorang yang terkenal gitu kan, seorang yang gimana gitu, sehingga kalau dia ada berbuat suatu kesalahan kita kaget, wow, masa iya, kenapa iya, kan begitu. Nah itu tadi, karena kita udah terlampau percaya dengan ya manusia ini kan cepat tertarik dengan orang itu kadang-kadang kan melalui narasi. Banyak dari kita ini yang pintar sebenarnya punya ilmu, tapi mungkin karena narasinya kurang, pamornya ini nggak sehebat orang yang punya narasi gitu loh. Nah kita tahu cepat percaya di situ, sehingga apapun yang dia sampaikan kita langsung kita aminkan karena kita udah mengidolakan gitu loh. Nah kalau saya tipikal orang nggak seperti itu Bunda, makanya Bunda mungkin boleh tanya lah sama Bunda Rama, Aji, sama Kang Ian. Saya ini tipikal orang yang di atas koma tuh saya jarang naik loh Bunda. Betul. Ini karena Aji tadi menarik-narik ini. Kenapa? Bagi saya perjuangan saya cukup hanya saya dan Allah saja yang tahu. Benar itu. Tanyalah Bunda Rama. Cukup saya dan Allah saja yang tahu. Saya pun Bunda diperjuangkan sama Desondi, maju Ji katanya. Di debat ini beliau dukung saya. Sampai dimasukkan apa ya? Dijadikan ini struktur di API Riau. Saya bilang udah saya jadi debater biasa aja lah. Tapi saya sharing sama beliau di belakang. Jadi kita ambil hikmahnya saja lah Bunda. Karena ini kadang-kadang kita betul kan? Kita itu nggak usah terlalu banyak sama manusia. Benar sama Allah aja, ya kan, benar sama Allah. Jadi ya apapun kata mereka tuh nggak usah langsung kita aminkan. Saya nggak peduli siapa orangnya dan saya juga nggak akan pernah mau tahu siapa orangnya, karena itu bukan bagian dari kita. Cukup aja kalau Bunda yang tahu. Iya, kalau Bunda yang tahu cukup aja Bunda. Oh berarti karakter orangnya seperti ini. Kalau karakter orang seperti ini, bagaimana? Saya jujur Bunda. Saya karakter Kang Ian saya tahu, walaupun saya sama Kang Ian saya nggak pernah ketemu. Jadi saya menghadapi Kang Ian seperti ini. Sama Bunda Rama saya tahu karakter Bunda Rama. Sama Bunda Rama seperti ini, sama Aji gak gini. Sampai hari ini tanya aja sama kawan-kawan ini, pernah nggak dia tersinggung sama saya? Saya katakan, saya jamin pasti nggak akan pernah. Kenapa? Saya mengikuti karakter masing-masing gitu loh. Kenapa? Karena kita pertama kenal tuh di dunia maya. Betul. Gitu loh Bunda. Jadi ya cukup Bunda sajalah memahami. Karena semakin Bunda lama berada di Komal, saya yakini Bunda akan semakin tahu karakter-karakter kita ini. Mungkin tadi cuma sedang ngasih pandangan seperti itu aja. Masya Allah, udah terima kasih, udah. Jadi begini udah, dari hari terakhir waktu selesai urusan ini, urusan permasalahan ini, saya udah selesai itu. Tapi rupanya saya nggak tahu apa yang membuat orang ini tidak puas, sehingga saya digibahin berjam-jam. Habis di Komal dia pindah ke Komalnya Aji. Sampai udah urusan saya jadi donatur, kan saya niat begini, awalnya itu saya niat begini, kan kita punya ada uang zakat. Nah uang zakat ini apa salahnya saya donasikan sebagian atau sedekahkan sebagian ke orang-orang yang berdakwah siapapun dia. Nah uang donasi saya ini pun dipermasalahkan, mentang-mentang donatur bla 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 bla, mentang-mentang ini katanya tinggal di Amerika tapi kok ini apa dan macam-macam lah, macam-macam. Ilmu baru Google, ngomong aja masih belepetan. Lah saya ini orang pondok mau disalah-salahkan. Coba apa menurut udah saya sebagai manusia tidak ada rasa emosinya, walaupun saya menilai itu karena hasad, sirik, dengki, karena belum kebagian
belum kecipratan dari saya. Kalau saya menilai itu aja. Makanya sambil digondak di ini karena saya dengar ada yang bilang dia mau ngasih proposal sama saya, tapi belum kesampaian, sudah keburu ribut soal ini. Itu aja. Jadi saya cuma merasa kasihan orang-orang seperti itu. Kalau menurut saya hasad, iri, dengki itu penyakit hati dan itu harus diobati. Bagaimana ngobatinya? Ya kita sendiri belajar. Jangan sampai terlalu melihat ke atas, jangan sampai melihat ke bawah. Melihat di level kita aja. Kalau kita sudah bisa itu, insya Allah yang lain lewat. Iya Bunda, karena begini Bunda ya, setiap perbuatan yang baik itu pasti banyak tantangan loh Bunda. Itu Darul Salam itu. Setiap perbuatan yang tidak baik itu banyak dukungan. Nah sekarang gini aja, apa yang mereka tuduhkan ke Bunda masa bodoh, yang penting niat Bunda sama Allah. Itu aja, kita nggak akan pernah bisa memuaskan seorang Bunda. Contohnya Bunda udah sibuk membangun masjid, gereja juga dilihat oleh orang. Masa bodoh gitu loh. Ya kan kadang-kadang kita begitu, kita udah berbuat baik, kita bangun masjid, tapi gereja juga di mata orang. Kalau saya nggak peduli itu Bunda. Kenapa? Saya nggak hidup dari antum. Yang penting niat saya ini karena lillahi ta'ala. Ya udah, apapun kata mereka jangan dipedulikan. Masa bodoh. Karena kalau Bunda pedulikan itu berarti di situ Bunda sendiri pun jadi goyang. Nggak usah didengar. Karena Bunda memberi bantuan itu, apalagi Bunda bilang tadi udah niat sedekah gini, itu kan karena lillahi ta'ala, karena Allah. Bukan karena manusianya. Ya udah, itu aja yang Bunda jalani terus. Masa bodoh omongan orang gini-gini, oh ini cari nama, cari muka, cari ini. Ya orang yang ngomong seperti itu Bunda, itu menandakan orang itu nggak mampu seperti apa kita lakuin. Simpel aja kok jawabnya Bunda. Ya kan, orang yang nggak mampu akan membuat ya nada-nada seperti itu. Kalau bagi saya gitu aja, Bunda udah berbuat baik, lanjutkan perbuatan baik. Saya tahu kok, saya sama ini memantau Bunda juga kok. Bunda sering ngasih ini kepada kawan-kawan ini. Dinda Muani nggak paling sedih, udah sedih. Assalamualaikum Bang Glenn. Dinda Muani nggak paling sedih. Awak membela wanita. Awak emang nggak anak pondok udah. Awak orang awam, nggak pondok ya. Tapi saya sering suka duduk sama orang-orang yang berilmu, tapi nggak di pondok. Nah begitu saya membela, saya dibilang, lu aja nggak pernah mondok, lu lantangin orang mondok bertahun-tahun lu gitu, udah congor lu gitu. Saya nggak, coba kalau begitu seorang ustadz mengatakan mau congor di depan orang banyak, di muka umum gitu ya. Dol, lu bawa guru lu sudah debat sama saya dol gitu kan. Apa kayak gini seorang ustadz begini cara pulang. Kan, buat apa kita berilmu tapi nggak punya adab? Bilang lagi, saya menyombongkan ilmu saya karena ada di dalam hadis at-takabur sedekah. Nah itu sudah apa di hadis? Setahu saya itu satu ulama mengatakan begitu. Nah sombong juga ada dua. Sombong apa nih sekarang? Sombong untuk merendahkan nggak boleh, diharamkan kan gitu. Kadang udah berilmu lupa sama diri Ustaz. Masa dia paling di atas angin sehingga semua orang rendah. Kadang gitulah. Sampai dibilang gini lagi sama saya. Waalaikumsalam. Sampai dibilang gini lagi udah di apa? Lu aja yang tajwid aja lu nggak tahu. Baca Quran masih belepotan. Udah gajinya udah sok-sok makrifat. Aku bilang kan, aku diem kan. Ya adalah Ustaz, aku minta maaf Ustaz kan gitu kan. Mohon maaf lahir batin kan. Awak lu kan minta gitu kan. Masih aja dibicarakan saya. Allah yang Karim, coba apalah apa yang disalahkan sama saya, karena saya membela hak perempuan, hak istri. Karena gini, kalau lah poligami cuma hawa nafsu, mendingan ke poligami, mendingan berzina saja tuh dah. Kalau untuk zoli ngapain? Bukan gibah Bang KS, kita nggak gibah, meluruskan kajian-kajian orang yang sombong akan ilmu. Jangan karena orang pondok. Lu tuh yang saya rasakan. Jadi premium di mana-mana. Makanya Bang Ian dan kayak gitu lagi Bang Ian ya.
Iya. Udah dipanjang kan Bang Yan? Iya Ustaz. Iya Ustaz, mohon maaf ya Ustaz ya. Saya tahu. Iya, makanya kalau belum mampu jangan poligami lah. Nah, ya. Maaf ya Ustaz Gembul. Iya, ya kumis. Benda-benda, anggap aja itu sebagai ujian benda ya. Kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak disetujui orang iri, orang pengen sesuatu tapi gak punya caranya, akhirnya dia membenci kita, itu udah biasa. Biarkan saja. Yang saya heran tuh Bang Len, yang saya heran tuh kok ada perempuan mendukung mendukung pergerakan poligami ini. Bagaimana ceritanya? Ya kalau mendukung saya tidak tahu ya. Mendukung dalam hal apa ini gitu loh. Poligami. Ya kalau dia dukung dalam sebuah ajaran tapi bukan anjuran ya nggak apa-apa. Kan gitu. Ini ajaran. Ini ajaran. Ya kita dukung. Kita bela ajaran kita di depan orang oten. Kenapa kita ada poligami dalam Islam? Kita masalahnya itu kan tertera di An-Nisa, di Quran An-Nisa 188 189. Benar Bang Len, saya pun begitu. Narasi saya itu udah jelas. Islam itu solusi, baik soal istri maupun soal yang lain. Islam itu memberikan kita jawaban-jawaban. Nah, masalah poligami, Islam tidak pernah melarang karena ada ayat Al-Quran. Tapi tidak dianjurkan. Itu jelas itu. Jadi tidak melarang tapi tidak dianjurkan. Nah, ada yang berpendapat seperti ini karena ada di Al-Quran. Kenapa tidak dilakukan katanya? Apakah seperti itu? Semua yang ada di Al-Quran itu harus dijalani bersifat perintah. Iya. Nah itu. Nah, makanya pertanyaan saya, apakah orang yang berpoligami ini udah punya syaratnya belum? Coba beli kaca yang besar di rumah. Itu juga bukan wajib, bukan sunnah loh, bukan perintah wajib. Kalau wajib Bang, berarti kita wajib poligami Bang, nggak poligami dosa kan? Iya, sunnah ada tata sunnah nggak ada loh. Di situ anjuran solusi. Aduh, dibilangin juga mubah. Sifatnya itu mubah. Iya, nggak anjuran, bukan diwajibkan. Ya, suruh beli kaca dulu lah, beli kaca. Kalau kacanya udah cukup, kita bisa ngaca, cocok, baru kita coba. Ini kaca jaga puja tapi udah gaya-gayaan gitu loh. Kaca pecah kalau disuruh ngaca mah. Bagaimana kita tahu adil kalau kita masih punya satu istri? Lah, kita sama diri kita sendiri kadang nggak adil loh. Kadang kita makan kita aja kan satu kali, kadang kita nggak makan sehari. Dia lah nggak makan sehari. Zalim sama diri. Rido, kau ngikutin saya. Terus kau ngefans sama saya. Setiap saya di mana kau ada. Rupanya kau ngefans. Kau naik ke atas ini biar saya kasih kau hadiah sedikit. Biar aja udah. Enggak, itu tuh lambangnya itu dolar itu. Mungkin dia kepengen dolar juga kali. Ya makanya ini orang kadang-kadang melihat pembicaraan ini sudut pandangnya udah salah. Yang kita bahas di atas ini kan kita lihat orang di bawah banyak yang awam juga yang tidak mengerti apa sih yang kita bicarakan, apa sih aturannya, apa sih hukumnya. Iya. Sudah dari tadi dijelasin nama Bang Ya, nama siapa namanya tadi? Siapa tadi ada satu lagi? Angon. Iya, Bang Angon. Nah, itu kan jelas di sini juga kita bahas soal hukum-hukumnya. Jadi Oten, saya balik-balik ngomongin Oten di bawah nih. Kalau ada yang nonton, dengar saya. Islam itu solusi. Kebenaran bab ini kita bahas, biar aja sampai selesai, nggak masalah. Nggak ada urusan sama kalian. Nggak ada urusan. Sama kalian nanti urusannya lain. Ini kita menerangkan di sini hukum. Hukum di Islam. Hukum di Al-Quran. Apa itu syarat-syarat yang berpoligami? Karena Islam itu menaikkan derajat perempuan itu setinggi-tingginya. Maka itu sebagai laki-laki tidak bisa sembarangan. Itu yang kita bahas. Nah, kalau di Kristen, kalau memang mau bahas Kristen, apa aja perempuan Kristen?
Ustaz Hanafi nggak salah kok. Kita nggak menyalahkan, cuman kita itu dikatakan orang yang cowok nggak punya ilmu, yang nggak mondok. Pantas nggak seorang ustadz begitu mengatakan kita nggak mondok, kita nggak punya ilmu, udah congor. Malah saya mondok bertahun-tahun, gitu. Yang belum tuntas pondoknya gitu. Pantas nggak seorang ustadz ngomong gitu? Bahaya kan? Sosok ustadz itu mencerminkan menjadi guru. Ya, sudah lah, yang intinya yang kita tangkapkan omongannya Bunda Mila juga tidak salah. Jadi ya saya bilang perspektif orang yang mendengarnya yang salah, gitu loh. Betul. Sudut pandang orangnya yang salah. Jadi kenapa orang itu akhirnya menyerang pribadi lah itu? Karena nggak ngerti. Sudut pandangnya sudah salah. Sudut pandangnya udah dimulai dari kebencian, jadi apapun yang dikatakan orang yang benci itu akan salah. Cuman nggak usah dibahas lagi, Bang Glenn. Masa udah selesai kan? Jangan dibahas di koma-koma lain. Dibahas di koma saya dibobok lagi. Karena gini istri saya marah sama saya gara-gara apa? Gara-gara bahas poligami terus. Soal saya mau poligami. Saya sudah bilang saya larang gitu. Tapi kok ini Ustaz suka kali ngomong poligami sih? Kan gitu. Buat urusan rumah tangga orang aja. Ya karena apa aku bilang ya? Karena gini, seorang yang ini kayak kita bilang gimana? Seorang yang memang dari dasarnya adalah penyebar gosip atau penyebar isu, saat merasa yang apa yang disebarkan dia itu tidak berhasil, apa yang dia bawa itu tidak ada gunanya dan tidak punya efek apa-apa kepada yang lain, akhirnya dia akan mencoba lagi menyebarkan yang baru dan akan makin berkembang dari isu satu jadi isu dua, isu dua jadi isu tiga. Begitu. Oke, aku maghrib dulu di sini ya, udah azan ya. Jadi gini teman-teman, udah Sondi yang terhormat, Bang Glenn dan Bunda semua lah di sini. Satu sudah kita nggak usah bahas. Ada Ustadz pun punya salah. Apakah salah itu disengaja maupun tidak sengaja? Itu yang pertama. Yang kedua, kita pun salah karena kita nggak punya ilmu. Tapi minimal, Bun, semuanya. Kalau memang ini, tadi kan saya minta videonya. Insya Allah saya coba tanya langsung gitu. Kalau yang menurut pribadi saya itu orangnya gitu loh. Ya, saya nggak nyebutin karena Ustadz itu pun teman saya gitu loh. Ya, teman saya. Betul, sama. Betul. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, nanti bisa diselesaikan kok. Mungkin ada satu kesalahpahaman. Oke ya, kesalahpahaman ini kalau kita komunikasi dengan baik, insya Allah akan lancar. Semuanya akan lancar, Bang. Terus terang aja. Kita akan lihat kok. Udah Sondi kasih ceramah ke saya. Bang Yan, Kang Yan, kalau sesuatu ada kelihatan si ini, si begini, ada lihat aja. Kita perhatiin aja satu-satu, itu loh. Termasuk saya pribadi, tolong perhatiin. Kalau saya sombong, kurang ajar, tolong tegur saya gitu loh. Ya, oke saya maghrib dulu, nanti gabung lagi. Silakan lanjut yang lain, monggo. Terima kasih. Bang Yan di WA ya? Hah? Di WA. Oke. Aman. Tapi jangan turun Bang Yan, di sini aja. Bun, aku sholat maghriban dulu bentar aja 3 rakaat. Udah